Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul bab 1 dengan judul perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus diberi upah 30 keping uang perak. Nah, uangnya itu dibelikan tanah. Yudas membeli sebidang tanah dengan uangnya itu yang untuk menjual Yesus itu. Setelah itu, setelah Yesus disalib, Yudas frustrasi, stres, depresi. Lalu dia gantung diri, lalu jatuh, lalu perutnya terbelah, terburai, isi perutnya tumpah. Itu digambarkan seperti itu. Kemudian, hal itu juga diketahui semua penduduk Yerusalem tentang tanah itu. Maka itu tanahnya disebut tanah darah, karena dibeli dari uang hasil mengkhianati Yesus, Jadi disebutkan tanah darah, atau dalam bahasa mereka disebut Hakal Dama. Nah, setelah ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Mazmur, biarkan perkemahannya menjadi sunyi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi jabatannya Yudas ini kan akhirnya digantikan. Nah, digantikan siapa? Nah, inilah prosesnya. Proses pemilihan. Pemilihannya ini ajaib, bukan demokrasi. Lihat ini. Pemilihannya itu bukan demokrasi, tapi dengan diundi. Jadi sudah ada calonnya, calon. Nah, namanya calon rasul, carasul. Oh, kita punya calon presiden, capres, kita punya caras, calon rasul. Lalu calonnya siapa? Calonnya Justus dan Matias. Nih 2 orang ini. Ini Matias, ini Justus. Lalu sebelum mereka membuang undi, mengundi, mereka berdoa dulu. Jadi sebetulnya kan ada banyak orang di sini. Kenapa mereka tidak demokrasi? Demokrasi sebab ada kelemahannya itu. Demokrasi itu kan masalah mayoritas, yang menang pasti mayoritas. 50 tambah 1, jadi sudah mayoritas.
51%. Kalau mayoritas itu orangnya baik, ya pilihannya baik. Kalau mayoritas itu orangnya jahat, ya hasilnya pilihannya jahat. Itu kan soal masalah banyak-banyakan ya. Ya mayoritas kan akan menang. Jadi itu nggak menjamin bahwa hasilnya akan baik. Tergantung mayoritasnya orang baik atau mayoritasnya orang jahat. Jadi demokrasi itu tidak selalu menguntungkan, tidak selalu. Nah, di zamannya Yesus ini mereka mengundi. Lihat ini. Tapi sebelum mengundi, mereka berdoa dulu. Ini doanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Ini Matias ini. Ini Justus. Justus tidak menang undi. Tetapi kalau tidak menang undi, Justus tetap menjadi pengikut mereka. Bukan berarti Justus lalu tidak diberkati. Justus tetap diberkati ya. Cuman karena memang jatahnya cuma satu, ya pasti ada yang tidak dapat, ya nggak apa-apa. Justus nanti melayani yang lain ya. Jadi Justus tetap melayani yang lain. Tetapi sebelum membuang undi ini, calonnya ini sudah memenuhi syarat semua, orangnya orang yang layak ya, sudah mengikuti Yesus sejak dari Yohanes Pembaptis sampai hari kenaikan Tuhan Yesus ya ke surga. Seperti ini tadi kan, syaratnya adalah mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Jadi kembali lagi ya, rasul-rasul yaitu murid-murid Yesus itu menjadi saksi. Mereka itu untuk menjadi saksi bagi mereka, bagi kebangkitannya Yesus. Jadi saksi, mereka itu menjadi saksi, melihatnya. Kalau yang lainnya kan hanya klaim ya. Ya mohon maaf ya, bukan saya sombong, tapi kenyataannya memang Yesus yang benar memang Yesus ya. Ya bukan saya sombong ya. Yang benar memang Yesus. Kan hanya ada dua, benar atau salah. Kalau benar ya, bukan berarti terus sombong, bukan. Yang benar hanya Yesus. Yang lainnya mencoba mirip-mirip, tapi tidak bisa miripnya. Mirip-mirip itu kan tetap saja tidak mirip ya, palsu. Yang asli ya Tuhan Yesus, yang asli ya Alkitab. Jadi murid-murid Yesus dipilih untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya Yesus. Jadi yang dipilih ini, calonnya ini sudah memenuhi syarat semua ya. Ini orang-orang yang selalu setia mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Cuma mereka belum masuk dalam yang ke-12 itu ya. Ya seperti kita di sekarang ini kan ya. Wakil di DPR itu kan terbatas ya. Jadi nggak semua bisa jadi wakil DPR ya. Jadi dipilih yang hanya memenuhi syarat, yang hanya memenuhi syaratnya. Lalu yang terpilih adalah Matias ini setelah dilakukan undian. Jadi mereka tidak voting. Voting itu bukan caranya Yesus ya. Yesus berkuasa. Yesus lebih kayak seperti monarki ya. Tapi monarki yang benar. Yesus itu tidak Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus itu monarki yang benar, raja yang benar, bukan raja yang ngawur kan. Kalau di dunia ini kan raja kan masih berdosa ya. Kalau Tuhan kan sang pemilik, pencipta langit dan bumi ya. Ya nggak pernah salah, yang namanya berkuasa tuh nggak pernah salah. Kalau Anda bisa berkuasa ya silahkan, Anda jadi yang benar ya. Tapi Anda kan nggak bisa menang melawan Tuhan sang pencipta. Jadi kita ikuti saja yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa. Di mana-mana yang benar tuh yang berkuasa. Coba cek, yang benar tuh pasti yang berkuasa. Dalam arti benar-benar melakukan yang benar ya.
dan memiliki kuasa juga ya. Ada juga orang yang salah tapi punya kuasa ya, tetapi di dunia ini ya, yaitu orang yang salah tapi punya kuasa, akhirnya menjadi raja yang bengis, raja yang bengis, yang kejam, yang tidak tahu diri. Itu semua, raja itu semua akan dimusnahkan oleh raja yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.